Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan membuat tugas yaitu LKM 6. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Prananda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Rombel 6 dan MPK Agama Hindu. Yang pertama yaitu soalnya di LKM 6 ini, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu. Jadi yang dimaksud orang suci menurut agama Hindu yaitu orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Orang suci menurut agama Hindu adalah juga pandita dan pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemusitatannya, kesucian perbuatannya disertai idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Sebagai umat Hindu, kita wajib memberikan penghargaan kepada para orang suci tersebut. Sehubungannya dengan hal itu, wujud penghargaan dan rasa hormat tersebut diantaranya tertuang dalam ajaran catur guru, yaitu guru bakti. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang punya kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jadi orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pediksaan dan pawinan. Orang yang telah melakukan upacara pediksaan dan pawinan itu disebut pandita atau pinandita. Orang-orang suci agama Hindu sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Dijelaskan dalam pembahasannya meliputi pengertian orang suci dalam agama Hindu, sasana dan wewenang orang suci dalam agama Hindu, dan sekilas riwayat singkat orang-orang suci dalam agama Hindu di Indonesia. Pandita adalah pendeta, seorang rohaniawan Hindu yang telah melalui upacara diksa. Dwi Jati adalah lahir dua kali. Pertama lahir atau dilahirkan dari seorang ibu, dan kedua dilahirkan pula dan diakui oleh anak seorang guru pengajian atau nabi. Sedangkan diksa adalah penyucian seorang walaka menjadi pandita. Upacara penyucian ini selain ritual ada juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh HDI. Pandita di Bali sering disebut dengan Swinggih, memiliki berada-berada tertentu untuk melaksanakan yang patut ditaatinya dalam hidupnya. Upacara diksa bukanlah sekedar merupakan upacara perubahan status belaka dari seorang walaka menjadi swinggih. Dalam upacara itu terkandung makna yang mendalam, yaitu hubungan batin antara guru nabi dengan sisyanya atau siswanya. Yang ketiga itu orang-orang suci agama Hindu, pandita, pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jadi karena sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dulu dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat, dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajarannya pada pusaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindu di India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Begawan biasa menerima wahyu dan dari Ide Sanghyang Widiwasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Yang keempat, dijelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah dwi jati atau orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksa. Orang yang telah melakukan atau melaksanakan proses mediksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani. Sedangkan pengertian pinandita, pinandita adalah pemangku eka jati. Eka jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi eka jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandung sendiri. Orang suci yang tergolong dalam eka jati adalah pemangku atau disebut juga pinandita. Yang kelima itu jelaskan sesana dan wewenang orang suci.
Yang pertama Sesana Pandita. Sesana Pandita atau diksa. Sesana sila krama juga menguraikan tentang kewajiban suci bagi selinggi adalah untuk menyelesaikan atau muput upakara atau yajna yang dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk memberikan bimbingan keagamaan dan kewajiban dharma loka pala seraya. Artinya selalu memenuhi permintaan masyarakat dalam hal menyelesaikan atau muput upakara yajna. Dan yang kedua itu wewenang pandita. Wewenang ada tugas kewajiban pandita. Yang pertama itu sang sulingga siwa sebagai pembersih atau menyucikan alam atas yaitu akasa. Melalui pujanya, sang sulingga siwa berwenang menghantarkan mungguh ke sanggar surya, yang maksudnya mempersembahkan yatnya dari alam atas ke bawah. Sulingga siwa berasal dari mazhab siwa, artinya sang sulingga siwa memiliki keahlian menyucikan alam atas dan menurunkan kekuatan dari sang yang widi. Dan yang kedua yaitu sasana pinanita. Kehidupan sebagai pinanita memiliki ciri khusus yang mengikat, disebut dengan sasana, yang menjadi kode etik yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan sasana yang menjadi kode etik pinanita adalah segala aturan-aturan atau terhadap yang berhubungan dengan kawikon, aturan-aturan kehidupan yang patut dirasakan oleh seorang pinanita. Dan untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima keterangan-keterangan gaib. Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan. Yang selanjutnya itu jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yang pertama ada Bhagavad Gita 4.5, dan yang selanjutnya itu ada Bhagavad Gita 4.6, dan juga di rangkuman Bhagavad Gita 4.8 dan seterusnya. Dan soalan terakhir itu sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jadi 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu, yang pertama ada Matsya Awatara, yang kedua ada Kurma Awatara, ketiga ada Waraha Awatara, keempat ada Narasimha Awatara, kelima ada Wamana Awatara, keenam ada Parasurama Awatara, ketujuh ada Rama Awatara, kedelapan ada Krishna Awatara, kesembilan ada Buddha Awatara, dan ke-10 dikatakan sebagai akhir awatara Dewa Wisnu yaitu Kalki Awatara, yang akan turun ke dunia ini untuk memberantas kejahatan. Dan soal nomor terakhir kali yaitu nomor 10, yaitu jenis-jenis, jelaskan jenis-jenis awatara tersebut. Yang pertama Matsya Awatara. Matsya Awatara merupakan ikan yang maha besar dan sangat besar, muncul pada zaman Satya Yoga. Yang kedua ada Kurma Awatara, sang kura-kura, muncul saat Satya Yoga sebagai alas gunung Mandara. Yang ketiga ada Waraha Awatara, sang babi hutan, muncul saat Satya Yoga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyayaksa. Yang keempat ada Narasimha Awatara, yaitu manusia berkepala singa, muncul pada saat Satya Yoga. Yang kelima Wawana Awatara, sang orang cebol atau orang pendek atau orang kerdil juga, muncul pada saat zaman Treta Yuga. Yang keenam ada Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul pada zaman Treta Yuga. Yang ketujuh yaitu Rama Awatara, sang ksatria, muncul saat Treta Yuga juga. Yang ke-8 ada Krishna Awatara, yaitu putra Wasudewa, muncul saat dua para yoga. Yang ke-9 ada Buddha Awatara, yaitu pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Dan yang terakhir itu Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul pada saat Kali Yuga. Demikian materi agama yang Hindu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.